Assalamualaikum, jumpa lagi di modul literasi numerasi tema 1, subtema 3, hari 3, kelas 6. Selamat pagi siswa kelas 6. Sudahkah kamu membaca buku hari ini? Ayo, siapkan buku kerja dan alat tulismu ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar agar kegiatan ini berguna bagi kita. Kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Pada saat libur Idul Fitri, banyak orang melakukan mudik. Jalanan pun menjadi sangat padat. Bagi pemudik maupun penduduk setempat, bisa merasa tidak nyaman. Menurutmu, apa yang perlu dilakukan pemudik agar lalu lintas tetap lancar? Tuliskan jawabannya pada buku kerjamu ya. Ayo membaca. Amatilah infografik berikut. Mudik aman menggunakan kendaraan umum. Rencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Siapkan obat-obatan. Bawa uang secukupnya, simpan di tempat terpisah. Jangan berpenampilan mencolok dan memakai perhiasan berlebihan. Jangan menerima makanan dan minuman dari orang tak dikenal. Bawa barang secukupnya, simpan dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan. Sekarang, jawab pertanyaan berikut. 1. Ada berapa tips mudik aman dalam infografik di atas? 2. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari buang sampah sembarangan? 3. Apakah kamu setuju dengan cara menyimpan uang di dalam sepatu? Jelaskan alasanmu. 4. Mengapa sebaiknya kita tidak menerima makanan atau minuman dari orang tidak dikenal? 5. Seandainya kamu mudik, 3 barang apa yang akan kamu bawa? 6. Mengapa kita disarankan untuk tidak berpenampilan mencolok? 7. Bagaimana sikapmu jika kamu melihat seseorang menjadi korban kejahatan di dalam kendaraan umum? 8. Apa yang terjadi apabila kita mengalami sakit di dalam perjalanan tetapi tidak membawa obat-obatan? Tuliskan jawabannya saja di buku kerjamu ya. Ayo menulis. Situasi di atas, perhatikan gambarnya ya. Wah, ada sampah berserakan, lalu ada yang tidur di kursi, ada yang menyimpan tas di atas kursi ya. Ada yang sampai gak kebagian kursi tuh sampai duduk di lantai. Situasi seperti ini sering dijumpai di tempat umum saat mudik, misalnya tempat peristirahatan di terminal atau pelabuhan. Tindakan seperti tidur di tempat duduk, buang sampah sembarangan, dan antre dengan tidak rapi bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemudik lain. Gunakan kalimat imbauan untuk mengajak para pemudik menjaga kenyamanan bersama. Jangan lupa sertakan juga akibat yang bisa ditimbulkan dari tindakan tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat kalimat imbauan adalah menggunakan kata mari atau ayo. Lalu menambahkan akhiran lah pada kata kerja. Contohnya, gunakanlah 1 kursi saja agar pengunjung lain juga bisa duduk. Nah, sekarang kalian silahkan membuat 3 kalimat imbauan untuk mengajak pemudik menjaga ketertiban umum. Tuliskan jawabannya saja pada buku kerjamu ya. Ayo bercerita. Ceritakan ulang tentang tips mudik aman kepada orang tua atau wali atau anggota keluargamu yang lain dengan bahasamu sendiri. 1. Tanyakan, pernah atau tidaknya orang tua atau walimu mengalami atau melihat tindak kejahatan di saat mudik? 2. Setelah itu, minta mereka membubuhkan tanda tangannya pada buku kerjamu ya. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Kata baruku. Berikut adalah kata-kata di dalam cerita yang mungkin belum kamu ketahui maknanya. Jauh hari artinya lama sebelum waktunya terjadi. Misalnya, ketika kita akan pergi mudik, kita
kita harus mempersiapkannya seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan sebelum mudik. Nah, itu artinya jauh hari, lama sebelum waktunya terjadi. Mencolok adalah menarik perhatian karena terlalu berlebihan. Perhiasan adalah benda untuk berhias, misalnya gelang dan kalung. Sembarangan adalah tidak dengan aturan, jadi seenaknya ya. Lengkapilah kalimat di bawah dengan 4 kata yang ada di dalam kotak. Pilih yang paling sesuai. Ibu tidak suka memakai titik-titik. Burung cendrawasih memiliki warna bulu yang titik-titik. Acara pentas sudah disiapkan titik-titik sehingga berjalan dengan lancar. 4. Jajan titik-titik bisa menyebabkan sakit perut. Tulis di buku kerjamu ya. Jurnal bacaanku. Jangan lupa mencatat wacana yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca ya. Refleksiku, setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, istilah lembar refleksi yang telah disediakan. Ayo mengira. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial kepada para warganya. Ada berapa bentuk prisma? Nah, yang ini juga sepertinya salah lagi ya. Gambarnya belum diganti, jadi belum direvisi. Tidak apa-apa ya, yang ini tidak usah dikerjakan. Ayo menyimak. Volume kubus dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan. Banyak kubus satuan pada lapisan terbawah dapat dianggap sebagai luas alas dan banyaknya lapisan dapat dianggap sebagai tinggi kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Kubus satuan yang panjang rusuknya 1 satuan. Nah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange ya. Kalau kita hitung, ada 4 berwarna hijau dan 4 berwarna orange. Alas kubus tersebut terdiri atas 2 kali 2, sama dengan 4 kubus satuan. Tinggi kubus adalah 2 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga volume kubus tersebut adalah 8 kubus satuan. Jadi volume kubus dengan panjang sisi 2 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Begitu ya cara menghitungnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian coba perhatikan. Alas kubus tersebut terdiri atas 3 kali 3. Jadi sama dengan 9 kubus satuan. Tinggi kubus 3 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 3 kali 9 sama dengan 27 buah. Sehingga volume kubus tersebut adalah 27 kubus satuan. Jadi volume kubus dengan panjang sisi 3 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. Volume sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Dengan demikian, jika panjang rusuk kubus dinyatakan dengan S, maka volumenya dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan S kali S kali S satuan volume. Contoh, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, di sini rusuknya ada 4 cm ya. Berarti volumenya adalah 4 cm kali 4 cm kali 4 cm sama dengan 64 cm pangkat 3. Ayo membaca. Mintalah orang tua walimu untuk membuka artikel pandemi corona. Pengrajin tahu khas Kediri keluhkan turunnya penjualan hingga 90%. Pandemi corona, pengrajin tahu khas Kediri keluhkan turunnya penjualan hingga 90%. Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada berbagai aspek. Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu yang terdampak akibat pandemi ini adalah perajin tahu.
Untuk menekan biaya produksi tahu, beberapa produsen memilih untuk mengurangi ukuran tahu. Ayo berkreasi. Andaikan kamu adalah seorang produsen tahu, buatlah sketsa model tahu. Tahu-tahu tersebut berbentuk kubus yang panjang rusuknya 5 cm. Kemudian, buatlah sketsa sebuah kemasan yang juga berbentuk kubus. Panjang rusuk kemasan itu 3 kali panjang rusuk tahu. Berapakah banyaknya tahu yang dibutuhkan sehingga kemasan tersebut terisi penuh? Apa yang dapat kamu simpulkan? Jelaskan jawabanmu di buku tulis atau buku kerjamu. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini di buku tulis atau buku kerjamu. Lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini ada gambar, lalu ada panjang rusuknya, lalu ada luas alas dan juga volumenya. Silakan dikerjakan ya. Refleksi. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, silakan isi lembar refleksi yang sudah disediakan. Sampai jumpa di hari keempat. Wassalamualaikum.